Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan, nama saya Agus Rukmana, guru PAI SMA Negeri Tanjung Kerta. Akar permasalahan yang akan disampaikan kemampuan peserta didik siswa dalam baca tulis Al-Quran. Akar permasalahan yang pertama adalah susunan kurikulum tentang baca tulis Al-Quran. Yang kedua, sulitnya mengadakan waktu khusus di luar kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Yang ketiga, membaca Al-Quran tidak berkelanjutan waktu di tingkat SMP atau SLTP dikarenakan belajar online selama 2 tahun. Selanjutnya, untuk deskripsi, siswa masih ada yang belum bisa baca tulis Al-Quran di tingkat SMA kelas 10 MIPA 3, sedangkan tuntutan target kurikulum siswa harus mampu mendemonstrasikan dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, bagi siswa yang belum bisa baca tulis Al-Quran, telah diberikan waktu dalam ekstrakurikuler, akan tetapi sering tidak hadir dikarenakan terlalu pagi dan terlalu sore bila dilaksanakan setelah pulang sekolah. Kemudian yang ketiga, upaya membuat program khusus secara berkelanjutan bagi siswa belajar meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Qurannya dalam kegiatan belajar mengajar pada tatap muka setiap minggunya tanpa ada waktu khusus di luar kegiatan belajar mengajar. Yang berikutnya adalah alternatif solusi. Langkah yang dilakukan dalam kegiatan menunjang kemampuan siswa dalam kegiatan belajar mengajar, terutama dalam kemampuan baca tulis Al-Quran. Yang pertama, upaya untuk mengetahui kemampuan baca tulis Al-Quran peserta didik harus di awal tahun pelajaran dengan mendahulukan RPP tentang bab Al-Quran, sehingga akan secara dini diketahui kemampuan siswa dalam memiliki kategori yang berbeda-beda, di antaranya peserta didik yaitu siswa yang tergolong membaca sudah lancar, baik makhraj ataupun tajwidnya. Yang kedua, siswa yang tergolong membaca sudah lancar namun tidak mengindahkan baik makhrajnya maupun tajwidnya. Yang ketiga, sekelompok siswa yang membaca tidak lancar, terkadang tersendat-sendat, terbata-bata ataupun terpotong-potong. Yang keempat, ada siswa dikategorikan yang tidak bisa membaca Al-Quran. Yang selanjutnya, bagi siswa yang memiliki kemampuan membaca menulis Al-Quran dimanfaatkan untuk menjadi tutor teman sebaya, sehingga anak yang termasuk kategori B dan C bisa berdiskusi dengan kelompoknya sesuai dengan jumlah siswa yang memiliki kemampuan di kategori A, yang dilaksanakan waktunya pada pertemuan jam kegiatan belajar mengajar, pendidikan agama, dan budi pekerti. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang alternatif solusi, ada 3 yang lainnya, yaitu bagi peserta didik yang termasuk tidak bisa menulis dan membaca Al-Quran, maka kita harus mengambil langkah di antaranya. Yang pertama, siswa diajak untuk berdialog tentang kehidupannya sampai tidak bisa membaca Al-Quran, apakah dari orang tua yang tidak peduli, tidak pernah belajar, ataupun pernah belajar namun berhenti karena malas dan lain-lain. Selanjutnya, setelah kita mengetahui latar belakang siswa mengenai hal tersebut di atas, maka kita sebagai pendidik harus memotivasi siswa tentang pentingnya membaca Al-Quran dan memahami makna Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Yang ketiga, melakukan kesepakatan dalam bentuk cara belajar yang terstruktur. Yang
Bagaimana? Pertama, bagi siswa yang tergolong yang belum bisa baca Al-Quran, wajib memiliki buku Iqra. Yang kedua, siswa setiap mata pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti harus dibawa. Siswa setiap masuk pembelajaran harus menyalahkan hasil belajar di rumah sesuai dengan tugas pada saat terakhir jam pelajaran pendidikan agama dan budi pekerti. Yang keempat, siswa pada mata pelajaran PA DBP satu jam pelajaran itu 45 menit mempelajari buku Iqra dengan bimbingan guru. Sedangkan bagi siswa yang lain terus melanjutkan ke target kurikulum yang telah ditetapkan. Dan lamanya waktu disesuaikan dengan kemampuan peserta didik masing-masing. Yang kelima, waktu pelaksanaan bimbingan belajar baca tulis Al-Quran bagi siswa yang belum bisa itu diadakan dalam kegiatan belajar mengajar disesuaikan dengan kemampuan siswa sampai bisa selama kelas 10, baik semester 1 maupun semester 2, artinya 2 semester. Bagi siswa yang selama 2 semester belum juga lancar, maka program dilanjutkan terus-menerus pada kelas 11 dan 12. Itu barangkali bagi siswa yang belum bisa baca tulis Al-Quran. Hasil pemecahan masalah. Kegiatan belajar membaca Al-Quran dilaksanakan pada saat kegiatan belajar di kelas 10 MIPA 3. Yang pertama, RPP yang memuat terhadap Al-Quran didahulukan di semua kelas 10 sehingga memudahkan saya untuk membuat program khusus secara berkelanjutan dan membuat pemetaan terhadap siswa yang memerlukan bantuan dalam meningkatkan kemampuannya. Yang kedua, siswa yang tidak hadir pada saat kita melaksanakan program khusus bisa kita antisipasi program dilaksanakan di dalam waktu mata pelajaran PADBP, sehingga siswa yang beranggapan bahwa belajar baca tulis Al-Quran sekedar pelajaran tambahan saja, bila tidak mengikuti dan atau menghindari, maka peserta didik akan berpikir terlebih dahulu karena hari itu banyak mata pelajaran yang lainnya. Pola pembelajaran program khusus ini sangatlah efektif dan efisien dilaksanakan di sekolah yang melaksanakan 5 hari kerja serta kekurangan waktu belajar online pas waktu tingkat SLTP bisa terpenuhi dengan sungguh-sungguh mengikuti KBM dan program khusus di ruang kelasnya masing-masing. Sekian, terima kasih. Sebelumnya untuk sumber, yaitu adalah sumber dari buku Iqra. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.